Selamat hari Senin semua. Semoga kalian selalu sehat ya. By the way, makasih ya yang udah klik video ini. Nah, cerita kali ini masih dalam episode Dulu Pernah Terjadi. Yang mana ini adalah series kumpulan dari cerita pengalaman serem bule Pak Le aku, Pak De Bude, dan bahkan teman-teman masa kecil aku juga. Nah, untuk malam ini ceritanya berasal dari salah satu teman aku. Jadi teman aku ini pernah ngontrak rumah yang harganya murah banget. Tapi ternyata histori rumah ini serem banget. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Hai, panggil aja aku Yuni. Aku pengen cerita tentang pengalaman paling menyeramkan yang pernah aku alami. Dan ini terjadi sekitar 2 tahun lalu. Waktu itu aku baru pindah keluar kota karena dapat kerja. Di sana, aku kerja sebagai admin di salah satu kantor distributor alat-alat kesehatan di daerah Cilengsi. Gajinya sih nggak besar-besar amat ya, tapi cukuplah buat hidup sendiri. Masalahnya, karena aku belum lama kerja dan tabunganku juga pas-pasan, aku harus cari tempat tinggal yang murah. Awalnya sih aku mau ngekos, tapi di sekitar kantor rata-rata kosannya mahal menurutku. Dan itu pun udah penuh. Akhirnya pas aku lagi nyari-nyari, aku nemu satu iklan rumah kecil yang dikontrakin. Tepatnya di grup Facebook. Dan kebetulan jaraknya juga gak jauh. Mungkin hanya sekitar 10 menitan lah dari kantor. Dan dari deskripsinya, ini rumah punya 2 kamar. Ada 1 kamar mandi, ruang tamu sekaligus ruang TV, dan dapur. Wah, cocok banget kan? Dan lebih mantepnya lagi, harga sewanya itu hanya 600.000 aja per bulan. Padahal full furnish, dimana itu tentu saja bikin aku beneran cuma tinggal bawa badan doang. Padahal setelah aku cek, rata-rata di daerah sana itu satu kosan sempit aja harganya udah 500-an lebih. Wah, jujur saat itu aku ngerasa beruntung sekaligus curiga. Beruntung karena ngerasa ini big deal banget, dan curiga, kok bisa semurah itu? Tapi pas aku tanya-tanya, pemiliknya ini katanya emang pengen cepet-cepet nyewain rumah itu aja. Jadi dia nggak matok harga tinggi gitu, karena selain dia butuh uang, rumah itu juga udah kelamaan kosong. Gitu katanya. Dan saat aku survei langsung, ya emang sesuai deskripsi. Rumahnya ini emang kecil dan agak kusam, tapi masih masuk akal lah. Bukan tipe-tipe bangunan horor yang rusak sana-sini gitu. Bener-bener normal-normal aja. Terus juga nggak ada bau aneh-aneh. Pokoknya nggak ada tanda-tanda mencurigakan lah. Jadi rumahnya ini tipe 21. Bangunannya permanen. Dengan cat berwarna krem yang udah mulai pudar. Di bagian depan ada taman kecil yang dibatasin pagar. Depannya juga langsung jalan besar. Dan begitu masuk ke dalam rumah, ruang tamunya itu nyambung sekaligus ruang TV. Di sebelah kiri ada 2 kamar. Satu lebih besar dan satu kecil banget, kayak bekas gudang gitu. Nah, di belakangnya ada kamar mandi, dapur, dan pintu ke halaman belakang yang begitu dibuka penuh sama rumput liar. Normal kan? Nah, tapi ada 2 hal yang bikin aku ngerasa gak nyaman. Yang pertama, bagian kanan dan kiri rumah itu kebun kosong. Jadi macam rumah ini sendirian di lahan yang luas gitu. Rumah terdekat aja mungkin jaraknya sekitar 200 meter. Kata si pemilik, dia emang sengaja bangun rumah kecil walaupun tanahnya luas. Dan menurut beliau, aku boleh banget kalau misal mau nanam apa gitu di sana. Dan yang kedua, ini agak aneh sebenarnya. Jadi di ruang TV itu ada semacam pengait besi tua yang nonjol dari plafon. Itu besi apaan? Karena kan plafonnya itu lumayan tinggi ya. Jadi kalaupun misalnya itu buat gantung lampu atau hiasan, kayaknya kok ketinggian. Tapi ya udahlah, aku nggak anggap serius. Mungkin aja penghuni sebelumnya emang pasang hiasan di sana. Iya kan? Dan akhirnya aku ambil kontrakan itu. Bahkan aku langsung bayar untuk 3 bulan ke depan. Dari pemiliknya, dia cuma pesan satu hal.
Jangan renovasi apapun, dan kalau bisa jangan sering terima tamu banyak-banyak kalau malam hari. Udah, gitu. Ya awalnya sih aku pikir itu cuma permintaan orang tua yang ingin aku jaga ketenangan lingkungan gitu. Tapi ternyata, kalian dengar sendiri. Hari-hari pertama tinggal di sana, semuanya biasa aja. Karena aku juga sibuk kerja, dari pagi sampai sore. Pokoknya pulang ke rumah, capek, langsung tidur gitu. Satu-satunya hal yang aku rasakan ya cuma sepi aja. Karena kan selain aku tinggal sendirian, rumah tetangga-tetangga juga agak jauh ya. Jadi wajar banget kalau sepi. Tapi di minggu kedua, mulai ada hal-hal yang bikin aku mikir. Ini perasaanku doang atau emang ada yang aneh gitu. Jadi ceritanya suatu hari aku itu pulang agak malam karena habis lembur. Mungkin sampai rumah sekitar jam 9-an lah. Nah, begitu buka pintu, aku itu ngerasa hawa rumah ini beda, kayak lebih pengap gitu. Tapi ya udahlah, aku pikir mungkin karena seharian rumahnya tertutup aja, makanya pengap. Lanjut tuh, aku masuk, lepas jilbab, ganti baju, terus ke dapur. Kebetulan aku pengen bikin mie instan. Nah, pas air mulai mendidih, aku tuh macem denger ada benda jatuh gitu di ruang TV. Brek gitu. Nggak keras sih, ya cuma ada suara benda jatuh ke lantai aja gitu. Tapi pas aku intip ke sana, ya kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada benda jatuh ke lantai juga. Jadi ya aku balik ke dapur lagi. Tapi pas aku nyampe dapur, dengan kesadaran penuh, aku ngeliat kursi plastik kecil yang tadi aku taruh di samping meja geser sendiri. Pelan gitu gesernya, macem didorong orang gitu. Wah, seketika aku langsung kaku, kayak kaget gak percaya. Tapi masih coba aku paksa berpikir logis. Mungkin lantainya gak rata. Atau aku tadi sempat nyenggol kali, makanya gerak gitu. Walaupun jujur, di hati sebenarnya ngerasa nggak enak. Dan malam itu, aku ya lanjutin masak mie. Makan mie, lalu tidur. Untungnya nggak ada hal-hal aneh lagi. Jadi bisa dibilang perasaan nggak enakku malam itu salah. Tapi besok malamnya ada kejadian aneh lagi. Makin aneh malah. Jadi waktu itu aku lagi lipat baju di kamar. Nah, tiba-tiba dari arah dapur ada suara kletek-kletek gitu. Macem bunyi sendok jatuh ke lantai. Wah, aku diem tuh, dengerin baik-baik. Nah, lama-lama kok suara itu jadi kayak langkah kaki kecil ya. Pelan gitu, dari dapur ke ruang TV. Langkahnya itu nggak berat, nggak kayak langkah orang dewasa. Beneran langkah anak kecil yang lagi mindik-mindik gitu, tapi jelas banget. Dan seremnya, pas aku ngintip, gak ada apa-apa di ruang TV. Wah, saat itu aku merinding banget. Pokoknya beberapa saat lamanya aku tuh ngeliatin ruang TV. Karena kan waktu itu posisi pintu kamar emang kebuka setengah ya. Dan ya setelah beberapa lama emang gak kelihatan ada apa-apa di ruang TV itu. Kosong. Tapi suara langkah kaki itu tetap kedengeran. Dan lagi takut gitu, tiba-tiba lampu ruang TV kedip 2 kali, terus mati. Wah, aku langsung nutup pintu kamar, nyalain semua lampu di dalam, dan tiduran sambil dengerin murotal dari HP. Jadi malam itu aku tidur dengan lampu nyala. Dan sejak malam itu, aku mulai sadar kalau kayaknya rumah ini gak benar. Bahkan, 3 malam berturut-turut setelah itu, aku gak pernah bisa tidur nyenyak. Karena selalu ada suara aneh. Entah itu suara langkah kaki, suara kursi plastik yang digeser-geser, sampai pintu belakang yang tiba-tiba kebuka padahal udah aku kunci. Wah, pokoknya macem-macem banget lah. Dan yang paling bikin aku nyaris nangis itu pas malam Jumat. Mungkin sekitar jam 2 dini hari lah. Jadi awalnya aku udah tidur, tapi tiba-tiba kebangun. Karena dengar suara dari atas langit-langit. Kret, kret, kret gitu. Macem ada sesuatu yang berat berayun-ayun di kayu plafon gitu. Dan sumber suaranya itu tepat di atas ruang TV. Tapi pas aku keluar kamar buat cek, suara itu berhenti. Nah, anehnya pas aku ngedongak ke atas,
Aku lihat pengait besi di plafon itu macem goyang-goyang gitu. Padahal gak ada angin, gak ada apa-apa. Wah, aku cepet-cepet balik ke kamar, nutup pintu, terus lagi-lagi nyalain murotal ayat kursi sambil gemeteran. Dan setelah itu, aku sama sekali gak bisa tidur lagi sampai pagi. Alhasil, besoknya di kantor, mukaku pucet banget. Teman kerjaku yang sebut aja namanya Retno, sampai nanya aku kenapa. Sakitkah atau kenapa gitu, kok pucet banget. Dan karena aku juga gak tahan lagi rasanya nyimpen sendiri, akhirnya aku ceritalah sama dia tentang kejadian-kejadian aneh yang aku alami di rumah itu. Gak semuanya sih, tapi cukuplah ngasih tahu kalau rumah itu kayaknya aneh gitu. Tapi berhubung Retno ini orangnya logis, blak-blakan, dan agak sarkas, responnya lempeng aja. Tapi dia bilang gini, Ya udah, kalau kamu takut, nanti malam aku nginep di sana deh. Kita lihat bareng-bareng. Perasaan kamu doang apa emang beneran? gitu. Wah, aku tentu setuju banget. Karena selain perasaanku emang butuh validasi, jujur aku sebenarnya juga masih berharap kalau rumah itu ya normal-normal aja. Karena kan aku udah bayar untuk 3 bulan, yang mana itu bisa angus kalau aku pindah. Singkat cerita, malam itu habis maghrib, Retno datang. Dia datang bawa tas kecil dan makanan. Aku sih sebenarnya lega ya, karena akhirnya setelah 3 hari berturut-turut gak bisa tidur, aku gak sendirian lagi. Tapi ya deg-degan juga, takut kalau ternyata rumah itu emang beneran ada sesuatu. Jadilah malam itu kami makan sambil duduk di ruang TV. Semua lampu juga dinyalain. Waktu itu Retno sempat keliling rumah, nyoba buka tutup pintu, cek dapur, dan bahkan lihat ke langit-langit. Ini rumah emang tua sih, tapi enggak seserem yang kamu ceritain Katanya. Iya sih Red, tapi lihat aja ntar tengah malam, jawabku. Kalau ada hantu beneran, aku traktir kamu makan nasi padang seminggu, Katanya lagi. Saat itu aku cuma bisa senyum kecut sambil berharap malam itu sepi. Tapi ternyata justru akan menjadi malam terparah sepanjang aku tinggal di rumah itu. Awalnya semua normal-normal aja. Kami makan, sholat isya, terus ngobrol sebelum akhirnya ketiduran. Nah, jam 3 pagi, tiba-tiba Retno bangunin aku. Dan mukanya itu pucet banget, terus gemeteran juga. Kenapa, Rat? Shh, jangan berisik. Itu lihat di kaca jendela. Tunjuknya. Dan kali ini Retno mulai nangis. Aku juga jadi ikutan panik dong, walaupun belum ngerti ada apa. Terus pelan-pelan, aku nengok ke arah jendela kamar yang ngadep ke ruang TV. Nah, dari kaca itu, pantulannya jelas banget. Di sana, ada sosok laki-laki yang tergantung. Badannya itu keayun pelan. Terus mukanya putih pucat dengan mata yang melotot. Seremnya lagi, lidahnya itu ngejulur keluar. Wah, seketika aku langsung tarik selimut nutupin muka. Kami berdua sama-sama gemetar ketakutan. Dan kondisi ini berlangsung cukup lama. Parahnya lagi, beberapa saat pas kami coba ngintip, sosok itu gak hilang-hilang juga. Bahkan kali ini matanya itu macam melototin kita berdua. Wah, rasanya kami lemes banget. Takut, panik, syok jadi satu. Dan kami juga cuma bisa pasrah. Karena kalaupun misalnya kami mau keluar, kami kan tetap harus lewat ruang tengah. Jadi rasanya kami gak sanggup kalau harus melihat sosok itu secara langsung. Jadi ya cuma bisa nangis aja sambil nutup wajah. Dan itu kami lakukan sampai subuh. Begitu dengar azan dan pantulan serem itu gak ada lagi, kami langsung keluar dari rumah dan duduk di pinggir jalan depan rumah itu. Retno yang awalnya gak percaya, sekarang justru dia yang lebih panik dari aku. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, aku gak berani lagi tidur dan datang ke rumah itu. Jadinya aku ngungsi di kosan Rina. Tapi selama itu juga aku ngerasa gak tenang. Macem ada yang ngikut gitu. Bahkan saat aku tidur di kamar Rina nih, aku tuh suka mimpi buruk.
dan mimpi tentang orang gantung diri, di mana mukanya itu pada membiru, lidahnya menjulur, dan gitu-gitulah. Terus di mimpi itu aku cuma berdiri aja sambil ngeliatin, gak bisa ngomong, gak bisa kabur. Macem aku itu disuruh lihat ada orang yang gantung diri gitu. Wah, serem banget kan? Hingga akhirnya di hari ketiga, karena bajuku habis, aku memutuskan untuk balik ke kontrakan. Selain ambil baju, aku juga sekalian mau ambil beberapa barang penting lah. Dan tentu saja aku sama Retno, walaupun wajahnya jelas gak rela gitu. Dia masih trauma. Ya aku juga sebenarnya trauma sih, tapi ya mau gimana lagi. Tapi sebelum aku ke sana, sesuai saran Retno, kami mampir dulu ke rumah Pak RT. Kebetulan rumahnya juga nggak gitu jauh dari rumah yang kukontrak. Aku yang awalnya emang penasaran, akhirnya baru punya cukup nyali nih buat nanya langsung tentang rumah itu, yang mana harusnya itu aku lakuin sebelum aku ngontrak di sini. Awalnya Pak RT ini bingung, karena walaupun aku hampir 2 minggu menjadi warga sana, aku emang belum lapor. Dan begitu aku sebut aku ngontrak di rumah mana, ekspresinya itu langsung berubah. Diem sebentar, terus nanya gini. Kamu tinggal di rumah itu sendirian? Iya Pak. Pas nyewa datang sama siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Saya datang sama ibu-ibu Pak. Namanya Bu Heni kalau nggak salah. Pak RT diem lagi nih. Terus macam ngehela nafas panjang gitu. Barulah setelahnya beliau cerita panjang lebar tentang rumah itu. Jadi menurut cerita Pak RT, rumah itu dulunya dikontrak oleh sepasang suami istri. Sang suami dikenal pendiam, tertutup dan sering marah-marah. Terutama kalau ada tetangganya yang berisik. Katanya dia emang depresi berat setelah di PHK. Sampai suatu hari, si suami ini ditemukan gantung diri. Menurut warga sekitar, beberapa hari sebelum kejadian, mereka itu macam mendengar keributan emang di rumah itu. Kayak suami istri ini lagi bertengkar hebat gitu. Dan kedengaran juga benda pecah. Tapi karena mereka emang pasangan yang tertutup dan jarang bergaul, ya nggak ada yang berani ikut campur. Besok paginya, sang istri ini keluar rumah seperti biasa. Dia pakai baju daster, terus jalan pelan ke warung. Dia beli roti dan air mineral. Orang warung masih inget, karena dia kelihatan pucet banget. Terus matanya itu sembab. Dan waktu ditanya, kamu kenapa? Gitu, si istrinya ini cuma jawab, biasa, suami sakit. Gitu, terus dia pulang. Nah, anehnya, setelah itu dia nggak keluar-keluar lagi. Pokoknya 3 hari penuh rumah itu sepi total. Semua tirai juga ditutup, tapi lampunya nyala. Awalnya para tetangga itu ngiranya mereka lagi pergi, makanya nggak kelihatan. Sampai akhirnya, salah seorang tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah itu nyium bau busuk dari ventilasi. Ya udah, warga itu lapor ke Pak RT. Diketok-ketok lah itu pintu, tapi nggak ada yang nyaut. Dan karena warga curiga takut kenapa-napa, dibuka paksalah rumah itu. Dan begitu pintu dibuka, mereka langsung melihat jenazah sang suami membusuk dalam keadaan tergantung di ruang TV. Dan yang paling bikin merinding, istrinya itu ada di dalam rumah. Dia duduk diam di kamar, tatapannya itu kosong. Di tangannya penuh bekas cakaran. Dan baju dasternya itu masih sama kayak 3 hari yang lalu. Bahkan roti dan air mineral yang dia beli di warung juga masih ada di dekat dia. Dan pas ditanya warga, ini kenapa, ada apa gitu, dia diam aja. Dia ini gak nangis, gak ngomong, gak gerak, macem orang linglung gitu. Setelah itu katanya dia dibawa ke rumah sakit jiwa sama keluarganya. Dan polisi juga menganggap kasus ini murni bunuh diri. Setelah kejadian itu, rumah tersebut otomatis kosong. Cukup lama kosongnya. Dan walaupun sempat ada beberapa penyewa, kebanyakan dari mereka gak ada yang betah. Katanya ada yang ngeluh sering mimpi buruk. Ada juga yang bilang lihat bayangan tergantung dan lain-lain. Kenapa Pak RT tahu? Ya karena kebanyakan dari mereka pada pamitan ke Pak RT, terus menceritakan alasan pindahnya gitu.
Wah, setelah mendengar semua itu, aku ngerasa perutku mual dan tanganku ini dingin. Aku sadar, mungkin selama ini aku ngerasa kuat karena berusaha mikir logis. Tapi ternyata emang ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan pakai logika. Cukup menyadari kalau mereka beneran ada, terus ya udah pergi. Dan setelah obrolan itu, ditemani Pak RT serta Retno, aku balik ke rumah kontrakan itu, ngambil barang-barang penting aku yang aku perlukan, macam baju dan dokumen-dokumen berharga, lalu pergi. Syukurlah barang-barangku emang gak banyak, dan setelah itu aku gak pernah kesana lagi. Dan saat aku chat si pemilik rumah itu untuk sekedar pamitan, respon beliau cuma gini. Kalau ada yang betah tinggal, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya silahkan cari tempat yang lain. Tapi maaf, uang yang sudah masuk tidak bisa diambil lagi. Gitu. Ya udah, aku jelas pindah. Dan satu hal yang pasti, ini buat kita semua. Kalau suatu hari kalian lihat iklan rumah dikontrakan dan harganya itu murah dengan fasilitas yang oke, sebelum ambil, better tanya-tanya dulu deh sama warga sekitar. Gitu. Oke Yuni, makasih banyak ya ceritanya, serem banget. Dan semoga kita semua dijauhi dari hal-hal horor macam ini. Buat kalian yang mungkin punya pengalaman serem juga macam Yuni, boleh banget kirim ke alamat email ini. Akhir kata, makasih buat yang udah dengerin. Makasih juga buat yang udah ninggalin komen. Terus buat teman-teman yang mungkin baru nemu channel ini juga, selamat datang. Aku yang penakut ini hadir setiap hari Senin dan Kamis. Kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-ceritaku, boleh di-subscribe. Dan kalau kalian suka dengan cerita malam ini, boleh juga di-like. Makasih banyak-banyak buat kalian semua. Sugeng Dalu.